Julio berulang tahun genap 8 kan? Tapi tidak hanya keluarga ya, tidak hanya Julio yang mesti bersyukur ya, tapi kita semua seharusnya lah bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih beri sampai pada hari ini. Hidup untuk apa? Ya, hidup untuk benar-benar mempersiapkan diri ya menjadi yang berkenan di hati Tuhan. Ya, mari belajar percaya saudara. Kalau kalau Tuhan yang bilang kuduslah kamu karena Bapa di surga kudus, ya artinya yang suruh kan Dia. Dia yang punya firman, Dia yang menciptakan manusia, Dia tahu siapa manusia itu. Jadi kalau Yesus yang suruh, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab Tuhanmu kudus, artinya Dia tahu manusia bisa kudus dengan kekuatannya. Berarti ya, yang jelas Tuhan tidak pernah salah berfirman, tidak pernah. Karena itu adalah firman-Nya. Oh, jangan bantah saudara, jangan bantah. Siapa kita yang mesti bilang tidak mungkin? Mana ada manusia bisa kudus? Loh, kalau yang suruh Tuhan kok. Ya, aneh sekali justru kalau kita berpikir yang bilang Dia, ya, yang menciptakan manusia Dia. Artinya Dia tahu kemampuan manusia ciptaannya itu seperti apa. Gitu, ya kan? Ingat saudara, Abraham, ya, siapa lagi? Henok, siapa lagi? Elia. Siapa? Itu mereka bukan turun dari surga. Mereka itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, Paulus, semuanya. Yohanes, siapapun itu, ya. Tokoh-tokoh Alkitab. Semua manusia yang ternyata juga punya kelemahan, ya. Tapi sekali lagi mereka tidak membantah apa yang firman Tuhan katakan. Ya, saudara, ini saya pikir berarti sangat tepat ya untuk menjadi kalimat di awal ibadah syukur hari ini. Jangan pernah membantah Tuhan. Ya, kalau itu adalah firman-Nya, sekarang kita belum seperti yang Dia firmankan. Loh, itu sebabnya mengapa kita hari ini berkumpul, beribadah dan menyatakan syukur kita kepadanya, mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu yang akan membuat kita menjadi sejalan ya dengan pikirannya. Ya, itu sebabnya saudara, kalau engkau mau beribadah, beribadahlah dengan sepenuh hati. Ya, kalau menyanyi itu adalah bagian dari ibadah, lakukan dengan sepenuh hati. Ya, kalau mendengarkan firman adalah bagian dari ibadah, lakukan dengan sepenuh hatimu. Ya, maka apa yang Tuhan perintahkan, saya sangat percaya. Ya, dan justru celakalah orang yang tidak percaya. Ya, karena firman Tuhan itu paling layak dipercaya. Ya, tidak ada perkataan lain di bumi ini atau perkataan siapapun yang bisa kita percaya lebih daripada kita percaya kepada perkataan Tuhan. Masa ya, perkataan istrimu, perkataan suamimu, perkataan anakmu, ya, perkataan bosmu kau percaya? Masa perkataan Tuhan kau tidak percaya? Ya, harusnya itulah, justru saudara, itu perkataan satu-satunya yang layak untuk dipercayai. Amen. Tidak mungkin keliru. Haleluya. Ya, mari bersama kita berdiri dan kita menyatakan syukur kita, penghormatan kita yang tertinggi kepada Allah yang luar biasa itu. Haleluya. Maha kuasa Dia, ya. Tetapi dalam kemahakuasaannya ternyata Dia sangat mengasihi saya dan mengasihi saudara. Haleluya. Sambil saudara berdoa, biarkan kerinduannya ya isi hatinya kita rasa malam hari ini.
ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin. Lagi ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus, ya. Oh Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin. Saudara sekali lagi, ku ada sebab anugerah, oh ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin. Terima kasih, oh Yesus. Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus. Amin. Oh Yesus. Terima kasih.
kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu Selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Apa yang tak pernah ku pikirkan, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari tinggi mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari tinggi mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari tinggi mata-Mu,
dan sembahnya. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahnya? Selain puji, Selain puji dan sembahnya. selain puji, Selain puji dan sembahnya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Ku menyembah, ku menyembahmu. Amen. Ku menyembahmu, Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. ku menyembahmu. Yesus, Aku percaya, Yesus aku milikmu. Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. Yesus, Yesus aku percaya, oh Yesus aku milikmu. Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. Yesus lagi, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. Karena-Mu, Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. Karena-Mu, Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. Selamanya. Karena-Mu ku hidup, Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. aku ini, Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. sekali lagi, oh Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. Selamanya. ku menyembahmu, oh, oh, ku Menyembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. oh Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku nyanyi. karena-Mu, Karena-Mu ku hidup, karena-Mu ku
kami ada. Amin. Karena Engkau kami bisa menyanyi. Amin. Karena Engkau kami bisa menyadari semua ini. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih banyak untuk kesadaran, Haleluya. untuk pertobatan, dan untuk kesempatan kami masih ada lagi di hadirat-Mu Amin. malam hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Bukan cuma keluarga yang malam ini bersyukur, kami semua Amin. bersyukur dan memuji nama-Mu. Siapakah kami yang Engkau pilih Haleluya. dan tetapkan untuk menjadi milik-Mu yang menyembah dan Amin. memuliakan-Mu selama-lamanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan Haleluya. suara-Mu. Berbicaralah kepada kami. Oh Haleluya. Tuhan, terima kasih. Biarkanlah perkataan yang kami baca adalah perkataan yang sungguh-sungguh hidup di Amin. dalam kami. Amin. Perkataan yang menciptakan, Haleluya. perkataan yang membangkitkan, perkataan yang menyelamatkan. Amin. Engkau mampu melakukan segalanya dengan Haleluya. perkataan-Mu. Terima kasih kiranya perkataan-Mu ini sungguh-sungguh kami alami kuasanya terjadi Haleluya. di dalam kami. Terima kasih. Firman-Mu adalah Haleluya. pribadi-Mu sendiri. Kami menyambut perkataan-Mu di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Minta Pak Adi. Puji Tuhan. Kalau bilangkan ulang tahun ya, semua manusia yang ada di bumi punya hari ulang tahun. Ya. Dan justru sekarang ini berkembang, saudara. Apa saja ada ulang tahunnya gitu, saudara. Ya, jadi bukan cuma hari lahir, bukan cuma manusia ada hari lahirnya. Wah sekarang saudara ada aja. Ya. Hari ini, hari itu, pokoknya banyak sekali. Saya sampai bingung. Ya. Hari ayah, hari ibu itu beda-beda. Ya. Di Asia beda, Amerikanya beda lagi. Ya. Hari perempuan, sekarang macam-macam. Hari perempuan, hari laki-laki, pokoknya ada semua. Ya. Bayangkan, semuanya ada. Kenapa? Karena orang ingin kumpul, ingin rame-rame, toh, menikmati sesuatu, kan begitu. Manusia begitu. Ya. Ada saja yang kita bisa jadikan alasan sehingga kita bisa buat pertemuan. Nah, saudara bayangkan ini, ya. Kalau untuk sesuatu, ya, di luar gereja, ada aja. Ya. Kita bisa buat alasan sehingga itu menjadi alasan untuk kita kumpul-kumpul, ketemu, ya, bikin pisang goreng, bikin gohu, oh, bikin pangi, oh, ada aja. Ya. Tapi yang heran, ya, ibadah sampai kebingungan, saudara mau bilang alasannya apa begitu. Ya. Kalau cuma mau bilang, mari kita bersyukur kepada Tuhan, tidak ada yang tertarik. Ya. Bahkan bersyukur kepada Tuhan baru-baru kan bersyukur. Orang bilang bersyukur, tapi saya tidak lihat orang bersyukur. Ya. Yang ada malam-malam itu waktu kami keluar, ya, wah terjebak macet, ya. Minta ampun, saya berpikir begini, coba setiap hari Minggu macet. Kenapa? Karena orang berbondong-bondong ke gereja. Ini kok tidak ada. Kalau hari Minggu justru lowong. Kenapa? Karena orang tidur. Family time. Hari libur. Bayangkan saudara, ya. Jangan bilang cuma di Amerika bisa seperti itu. Bayangkan, ya. Dulu Merry Christmas, ya.
Lama-lama orang bilang happy holiday, ya, selamat libur, ya kan? Ya. Bukan kebetulan kalau hari libur bahasa Inggrisnya holiday. Coba holiday itu artinya hari kudus. Ya. Tapi mereka sudah jadi, kalau orang Nado hari Frey, hari Frey. Terus sekarang sudah jarang orang jadi hari Frey kan? Semua orang bilang hari libur, ya, hari Frey. Pokoknya Frey ngapa-ngapain, ya, termasuk Frey ibadah. Nggak usah ibadah, semua Frey, ya. Bayangkan saudara kalau sampai Tuhan dia bilang apa? Oh iya, ya, dia perintahkan malaikat jam jaga pada orang. Mau ini sekarang Frey, kasih biar pada orang. Tadi saya lihat satu rekaman video, ya. Nggak tahu itu jalan mana, saudara. Tapi kayaknya Indonesia itu, ya. Itu jalan tidak begitu macet sebenarnya. Justru bukan tidak begitu macet, malah lowong jalannya, ya. Lalu ada motor, ya. Ada motor yang sebenarnya jalannya tidak melaju, maksudnya dia, ya. Ada pelan-pelan. Itu sebabnya dia bisa berhenti. Berhentinya memang di tengah jalan, saudara. Karena dia melihat ada motor yang dari arah berlawanan dengan begitu cepat, maksudnya, ya. Jadi waktu dia sudah berhenti dan agak lama sebenarnya dia tunggu sampai motor yang cepat itu datang melaju, saudara, dan menabrak dia. Dia sebenarnya dikasih, saudara, kong itu motor datang, ya. Saya lihat tadi mereka tulis videonya apa? COD. Jadi kalau selama ini kan orang tahu kalau COD itu apa? Cash on delivery, ya. Jadi maksudnya nanti bayar kalau sudah datang barangnya, itu COD. Ya. Tapi tadi COD crash on delivery, crash on apa begitu, ya. Jadi bayangkan saudara. Jadi tadi justru itu bayangkan itu motor, ya. Jadi dia bukan cuma perlahan, dia sudah berhenti. Dan bukannya dia baru berhenti terus tiba-tiba datang motornya, enggak. Dia berhenti lalu maksudnya agak ya sekitar mungkin 5 menit begitu atau 3 menit begitu baru motor yang melaju itu tiba di situ dan menabrak. Bayangkan ini orang, sementara jalan tuh lowong dan luas. Saya lebar jalannya, kok bisa ya? Lihat itu, ya. Dan yang menabrak itu masih ada di atas motor, sementara yang ditabrak langsung jatuh, dan tinggal orang yang angkat. Memang sudah tidak ada terusannya. Saya nggak tahu itu apa kejadian terakhir seperti apa. Tapi yang jelas maksudnya yang ditabrak itu sudah langsung jatuh di aspal dan orang-orang di sekitarnya yang berlari untuk angkat yang enggak, saudara. Kan dia bukan tidak taat, dia sudah berhenti mereka. Dan dia masih ditabrak juga. Kita tidak pernah tahu perjalanan hidup ini seperti apa. Bukan cuma ketika orang melaju bisa terjadi tabrakan. Bayangkan tadi, itu orang itu sudah berhenti dan dia tertabrak. Kita tidak pernah tahu. Jangankan besok, 1 detik setelah ini, 1 menit setelah ini, kita tidak tahu. Kadang-kala saya maksudnya ini juga karena banyak sekali kejadian, ya. Kadang-kala saya bayangkan, saudara, di kamar mandi, ya, saya berpikir seperti ini. Jangan sampai ini adalah saat terakhir. Misalnya saya belum selesai mandi, saya sudah jatuh dan mungkin mati atau apa begitu, ya. Kalau langsung mati kan ya sudah, kan saya sudah tidak tahu. Tapi bayangkan, saudara, kalau cuma jatuh terus pingsan atau apa begitu, bukankah saya dalam keadaan yang maksudnya tidak siap secara fisik? Tuh? Jadi saudara tahu enggak? Itu waktu pikiran itu datang, saya buru-buru mandinya.
Maksudnya saya tiap kali berpikir begini, supaya kalau sampai itu jatuh, misalnya saya jatuh kan saya sudah berpakaian, misalnya itu kan pikirannya sampai situ, saudara. Jadi bukan takut mati, bukan. Jadi justru saya memperkecil kemungkinan. Jadi kalau misalnya saya jatuh di kamar mandi, saya sudah pakai baju, maksudnya. Jadi kalau pikiran itu datang, saya langsung buru-buru mandinya. Ya. Saya tidak tahu ini kalau saudara ada pikiran tidak seperti itu. Apa cuma saya yang berpikir begitu? Ada memang orang-orang, aduh ibu pendeta kok masa ngomong seperti itu? Saya bilang saya bicara seperti ini dari dulu. Toh, dari zaman saya masih di sekolah Alkitab, saya sudah bilang seperti ini. Dan bayangkan itu tahun berapa? Ya, saya di sekolah Alkitab tahun 91. Oh. 90-91 sudah di sekolah Alkitab itu. Nah saya sudah seperti itu. Dan ini sudah tahun 2022. Lebih tua dari anak saya. Coba. Nah, sementara yang apa? Jangan bilang-bilang mati. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Tahu-tahu dia mati. Sekali lagi. Ini ulang tahun dan khotbahnya mati. Ini mana ini? Ya. Memang ini suspek ini ya. Spesialis ya. Kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya berbahagialah orang yang percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Pikiranku, jalanku bukan jalanmu. Tuh, Yesaya 55. Tuh. Manusia boleh apa kata-kata itu? Manusia bisa berencana, tapi keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Yang kedua, siapa yang sangka coba rencana tahun 2018 kan, orang kan waktu tahun 2018 berencana sampai tahun 2019 ya. Dia sudah rencanakan tahun 2019 itu mau ngapain. Lalu 2019 sampai 2020 ya, sampai sekarang masih agak berkepanjangan. Semua batal. Sekarang berapa banyak gedung-gedung yang terbengkalai sudah tidak digunakan. Berapa banyak perusahaan yang akhirnya bangkrut ya. Ada beberapa saudara yang saya lihat kalau perjalanan ke Tondano sampai kasihan. Aduh, gedung begitu mewah, megah, dan kini tidak digunakan sama sekali. Hotel-hotel yang baru saja dibangun, baru diresmikan. Mau apa? Nah itu rata-rata kan biasa begitu kan, pinjam bank. Ya, mereka pinjam di bank. Bayangkan pinjam di bank lalu mau diganti pakai apa? Coba. Kau tidak pernah tahu hari besok apa. Kita berencana mau ini mau itu padahal kau tidak pernah tahu. Lalu yang Tuhan perintahkan kita tidak mau percaya. Kita cuma percaya kepada rencana kita. Yang Tuhan bilang begini, harusnya kamu buat ini, harusnya kamu buat itu. Cuma orang gila tuh mau belikin itu. Waktu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, tidakkah itu ide gila? Kok kalau baking kok barang cuma 1 bulan? Ini 120 tahun. Hah? Ya salah deh. 120 tahun dia orang gara-gara. Paling apa? Jadi orang pecarita. Tuh. Zaman sekarang orang semua baking meme itu. Tuh. Jangan ngoni jadi gila rupa Nuh. Karena dia. So bertahun-tahun apa dia ada baking perahu di atas gunung. Tuh. Baking perahu dia di belakang rumah. Ini tahu siapa mau naik. Lele ujangnya tidak ada. Nuh, pasal dia Nuh sopat tua-tuaan.
Tuh, aduh, Nuh. Ini udah mimpi apa kau, Nuh? Tuh. Mana? Nuh, manjo Nuh, torang mau jalan-jalan, Nuh, pitasi kriya. Pergi jo dari kita ada mau bikin bahtera. For apa? Ada mau air bah kok nanti. Nuh, panas keras ini. Ya, sobat tahun-tahun tuh gak pernah lihat mana tuh ujang. Tuh ujang itu bagaimana? Jangankan air bah. Dan ujang belum gak pernah lihat mungkin. Ya. Kemana? Apa itu, Nuh? Nanti ada air yang akan jadi ini bahtera ini Tuhan dah suruh baking ya, karena orang yang masuk di sini cuma dia selamat. Aduh kasihan Nuh, kasihan Nuh, mana baking jadi situ Nuh angko naik di situ tom bakar pangko di dalam situ. Coba saudara, tentu ini ada aja orang yang berpikir yang menertawakan. Semua perbuatan ketaatan manusia kepada firman Allah, ya, yang tidak taat pasti akan menertawakanmu, ya. Di situ ujian iman terjadi. Ya. Apakah engkau akan tetap beriman? Ya. Waktu yang engkau pikir akan terjadi, tidak terjadi. Belum terjadi, ya. Siap, kau akan ditertawakan oleh semua orang. Akan dipikir kau sudah gila. Padahal saudara apa? Nggak usah jauh-jauh, coba yang saya sering bilang kepada saudara. Sejarah teknologi. Coba, ya. Lampu pijak semua. Coba, ya. Mana ada sekarang ini orang bisa bayangkan saya bicara di sini dan saudara di mana bisa dengar, bisa lihat saya. Ya. Coba ini dibicarakan tahun 60. Ayo begini. Om, boleh bangun dong anak so mimpi jaha. Mimpi jaha aku. Masa mau baking ya orang di sini kau membaca dari orang Jakarta nggak mungkin. Apalagi mau baku harga ya nggak mungkin ya, kecuali kalau orang gambar. Sekarang saudara mau bilang apa? Ini cuma ciptaan manusia. Nah bayangkan kalau Tuhan yang bilang lalu saudara tidak mau percaya. Ya. Justru karena apa? Manusia kata ada di otak. Kalau air kan yang ada otak tuh air. Nah, tuh yang ada otak itu Tuhan bilang dia langsung berdiam. Dia yang ada otak, yang ada telinga, itu kan airnya ada telinga tuh. Tapi waktu Tuhan bilang dia diam. Jadi anggur, jadi anggur. Bayangkan air kok jadi anggur. Ya air dengar-dengaran. Tuhan suruh jadi anggur, dia jadi anggur. Amen. Kalau saudara yang semuanya ada, firman Tuhan pun diberitahu dan kau tidak mau dengar. Saudara saya baca langsung dari pikiran sendiri. Itu nggak masuk akal itu pendeta. Lo memang Tuhan Tuhan nggak masuk akal kok. Ya. Justru kalau dia masuk akal, dia bukan Tuhan. Coba tempatnya di sorga, mana sorga? Yang ada depan lihat tuh, jangankan sorga mana di Tuhan, yang ada depan lihat. So itu orang yang apa? Yang tidak mau percaya kepada Tuhan akan menertawakan orang yang percaya Tuhan. Dan saudara-saudara yang berpikir kau percaya Tuhan, ya. Tapi kau coba segala sesuatu kau coba telah dengan logikamu. Saudara, apa bedanya kau dengan ateis yang berpikir bahwa mereka lebih pintar dari orang yang percaya bahwa Tuhan itu bukan cuma ada, dia berkuasa, dia maha kuasa, dan dia melakukan segala sesuatu dengan tepat seperti yang dia mau. Coba, berapa lama orang-orang di sekitar Bahtera Nuh menertawakan Nuh dan keluarga? Bayangkan orangnya tidak pernah tambah, tidak pernah jadi 80 orang, tetap 8 orang. Bayangkan, 120 tahun kok cuma 8 orang. Yang tidak bagus ya, Dan yang mengerikan adalah Yesus yang bilang apa? Menjelang akhir zaman, menjelang kedatanganku,
zaman itu akan kembali. Zaman Nuh dan zaman Lot. Lihat saja, waktu orang mulai menertawakan Alkitab, orang mulai menertawakan iman kepada firman-Nya, ketaatan, kesetiaan, penghormatan kepada Tuhan, semakin ditertawakan, sehingga lama Tuhan datang. Amen. Ini zaman Nuh dan ini zaman Lot. Ya. Jangankan orang di luar gereja, sekarang orang yang di mimbar gereja pun menertawakan iman kepada firman. Mereka yang menyebut Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan bisa bicara. Suara Tuhan ditertawakan. Coba, pelajaran apa yang saudara paling ingat di sekolah? Coba. Ya. Maksudnya bukan pelajaran. Momen apa waktu sementara belajar kau paling ingat? Apa? Biasanya yang orang berhasil bikin, yang orang alami sendiri. Oh, itu masuk luar biasa. Misalnya pertanyaan yang saudara bisa jawab, atau praktek, ya, kau bisa berhasil buat itu apa? Digaris bawahi di memorimu. Tidak semua kan yang terjadi tempo dulu itu kita ingat. Tapi pengalaman-pengalaman khusus dia sangat membekas di hati dan ingatan kita. Kalau cuma tulisan sering kita lupa. Tapi sampai tulisan itu kau mengalaminya sendiri, kau akan ingat apa itu. Dulu saya punya metode belajar. Ya, kalau menghafal itu menulis. Jadi saya akan percaya kalau saya sudah hafal, kalau apa yang saya hafalkan itu saya tulis. Ya, dan biasanya saudara itu titik koma tidak tergeser. Ya, itu mau berapa kalimat pun itu, ya itu maksudnya itu waktu saya sekolah seperti itu, saudara. Ya, itu Mami P model, ya. Dia cerita dan saya mengikutinya dan ternyata nih anak-anak semua ikut, ya Mama P produk soalnya, ya. Jadi orang juga seperti itu, ya. Mereka bayangkan bisa menghafal buku, ya. Jadi hafal lalu tulis, ya tulis. Capek memang, ya. Tapi hasilnya luar biasa, ya. Itu. Bayangkan saudara kali ini adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu itu lebih masuk dibanding apa yang kau terima cuma kata-kata. Kalau yang saya katakan kepada saudara adalah pengalamanmu, kau diteguhkan. Dan ini akan lupa. Tidak pernah akan lupa. Dibanding saya hari ini berteori. Tapi kalau yang saya bicarakan ini saudara juga alami. Aduh. Ini bukan cuma apa, saudara maksudnya tidak bisa lupa. Itu saudara apa? Renungkan kembali dan wah, saudara akhirnya sungguh-sungguh membuahkan hasil. Ya, Yakobus bilang ya, firman Tuhan itu seperti cermin. Ya. Kita berkaca, bercermin. Ya. Tapi orang yang tidak berniat untuk melakukannya, dia apa? Sama seperti orang yang memandang cermin, kemudian dia lupa, dia pergi, dia pulang, dan dia lupa bagaimana rupanya tadi. Itu orangnya, ya. Saudara, kalau saudara datang dari rumah, ya, saudara sudah membiasakan diri, kau tidak percaya terhadap Tuhan hadir, Tuhan bicara, Tuhan itu pasti ada.
Kita tidak beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Ya, Tuhan itu ada di sini, mari kita hargai, mari kita hormati Dia. Gitu. Nah, saudara, setiap kali firman Tuhan datang kepadamu, saudara bukan cuma sangat mendengar, ya. Kan jadi berbeda lagu tadi, coba sekarang, ya. Coba saudara ingat lagi tadi, ya. Karenamu ku hidup, karenamu ku nyanyi. Coba waktu saudara bilang karenamu, ya. Mu itu kau sungguh-sungguh taruh di dalam hati. Dia ada di sini dan Dia melihat saudara. Kau sedang menyanyikan kepada Allah yang sedang melihatmu. Amen. Mengapa saya bisa menyanyi berlama-lama dan ulang-ulang dan ulang-ulang? Kenapa? Karena saya tahu saya sedang menyanyi kepada Tuhan yang melihat aku. Haleluya. Tapi saudara cuma menyanyi karenamu ku hidup, karena saudara pasti saudara bosan. Jangankan 2 kali, 1 kali belum habis juga lagunya kamu udah habis, udah bosan. Ya. Orang yang tidak sedang jatuh cinta, dia ngapain menyanyi lagu jatuh cinta? Toh? Ya sudah, orang yang jatuh cinta yang menikmati. Toh? Orang yang patah hati nyanyi lagu patah hati. Toh? Nyanyi lagu putus cinta. Yang tidak putus cinta menertawakan dia. Kenapa dia tidak mengalaminya? Toh? Waktu saudara sungguh mengalami persekutuan, ya, hubunganmu dengan Tuhan, kau memang sedang memiliki hubungan dengan Tuhan. Aduh saudara, masa lagi menyanyi kepada kekasih? Kita disebut kekasih Tuhan. Amen. Masa menyanyi kepada kekasih kau tidak suka? Ya. Cuma satu, apa? Kau bukan kekasihnya. Kalau kasih Allah kepada kita, tidak usah diragukan. Ya. Yang mengerikan adalah kita yang tidak mengasihi Dia. Tuhan mengasihi kita dan Dia menyiapkan surga untuk kita. Ya. Amen. Tapi orang yang tidak mengasihi Dia, surga bukan untukmu. Salah sendiri. Tuhan sudah siapkan surga untukmu. Neraka bukan untuk kita. Tapi orang yang tidak mau percaya, itu kan pilihanmu. Saya bilang ke saudara, itu Tuhan. Dia tidak pernah akan mungkin kalau sekarang saudara rasa saudara dipaksa. Saya dulu juga merasa saya dipaksa. Tuhan paksa saya dengan caranya, ya. Dan hari ini saya bersyukur Tuhan memaksa saya. Coba kalau dibiarkan saya, oh Tuhan ya. Yang kali bapak cerita dengan anak-anak, mungkin, siapa kok mama nih mau? Siapa kok begini? Kok begini? Tapi iyo, dia terakhir sekarang mama saya di neraka. Kalau mama seperti itu, iyo mau nih pikirlah, ya. Sekarang ini orang pikir, coba kan waktu itu kok begini, kok begitu. Kalau sekarang saya di neraka, gimana? Karena waktu saya bilang tidak, ya, akhirnya ya kepada Tuhan. Nah ini jadinya. Anda produk. Kenapa? Ini hasil dari saya bilang ya Tuhan. Sekali lagi saudara, janji Tuhan, firman-Nya, perkataannya cuma bisa terjadi kepada orang yang sungguh-sungguh percaya. Amen. Nah percaya itu Ibrani 11 ayat 1 tuh. Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 6. Ya. Waktu di Kejadian pasal 6 ya, Nuh. Pasal 6 atau? Pasal 6 atau? Pasal 6, pasal 7. Ya. Di sana tidak pernah ditulis kalau Nuh membuat bahtera karena iman. Ya. Tapi Ibrani
pasal 11 ya. Di sana ditegaskan Nuh membangun bahtera karena iman. Nuh tidak bantah. Kalau orang ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Tuhan, babutule ini Tuhan. Hah? Masih ada Tuhan, orang serta tawa akan Pak kita. Kadangkala saudara, nah ini terjadi pemanah ya. Sudah lihat ya, pemanah itu bagaimana waktu dia mau menembakkan panahnya? Apa yang dia lakukan? Hah? Dia tarik ke belakang ke musuh. Untuk membuat panah itu melesat maju. Apa? Dia tarik ke belakang. Saudara begini, gimana nih ini? Bukannya suruh maju, siapa tarik ke belakang? Kau tidak tahu. Justru itu ancang-ancang, ya. Justru tergantung di situ kekuatan apa? Kekuatan perginya, kekuatan lajunya itu tergantung dari berapa jauh kau ditarik ke belakang. Ya, kau ditarik ke belakang, kemudian dilepas, baru panah itu melaju dengan kencang. Ya. Coba saja saudara ya, saya belum pernah coba, cuma lihat oh begitu ya orang memanah. Nggak ada orang memanah terus dia cuma tarik sedikit begini. Ya. Karena dia sayang panahnya, dia tarik begini sedikit. Coba saja kalau saudara tarik sedikit begini, ya itu panah jatuh di depan situ. Dia tidak pergi kemana-mana. Ya. Tapi semakin jauh dia ditarik ke belakang, ya, panah itu akan melaju lebih kencang. Ada saatnya sepertinya kita ditarik ke belakang. Saudara berharap tampil di depan, saudara berharap kena promosi, malah Tuhan tarik ke belakang. Padahal justru apa? Itu ancang-ancang untuk kau maju lebih cepat, ya, dan lebih maju daripada sebelumnya. Nah ini. Itu sebabnya saudara, biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya, sesuai dengan pikirannya. Kapan Yakub dinyatakan sebagai pemenang? Kapan? Waktu dia bergumul dan jadi lumpuh. Orang kan bilang, berarti kalah. KO berarti dia. Ternyata apa? Alkitab mencatat Yakub bergumul dan dia menang. Bagaimana dia menang? Dipatahkan pangkal pahanya. Ini cara pikir Tuhan, saudara. Jangan ikuti pikiranmu. Jangan ikuti pikiran manusia. Jangan bantah. Kenapa? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang sekarang ini terlihat. Ya. Bayangkan saudara, orang lihat candi saja kita sudah bingung. Bagaimana mereka melakukannya? Itu membawa batu-batu itu sampai di atas dan wah, dia lihat piramida misalnya, kok bisa dia kerucutnya bagus begitu kan, tepat perhitungannya. Ya ampun, begitu saja sudah kau bingung. Bagaimana Tuhan yang meletakkan matahari pada tempatnya, taruh bintang-bintang, tidak usah pakai tali. Coba, kalau lihat piramida kau sudah bingung, lihat pesawat bisa terbang, kau bingung. Kemarin saya ingat ahli
aerodinamika. No? Mereka membantah kumbang lebah tidak bisa terbang. Kenapa? Karena lebah itu badannya besar dan sayapnya kecil. Jadi lebah tidak bisa terbang. Kupu-kupu tidak bisa terbang. Kenapa? Badannya kecil, ya. Lalu sayapnya begitu lebar, tidak seimbang. Kupu-kupu tidak bisa terbang menurut teori aerodinamika. Sekarang saya tanya ke saudara. Lalu siapa di sini yang pernah lihat kupu-kupu sudah tidak terbang karena teori aerodinamika bilang mereka tidak bisa terbang karena tidak seimbang? Hah? Lebah sudah tidak bisa terbang karena teori bilang mereka tidak bisa terbang. Yang terjadi apa? Kupu-kupu cuek. Kupu-kupu tetap terbang. Tuh, bodoh amat. Ahli aerodinamika tidak bisa terbang. Itu kupu-kupu tetap terbang. Lebah tetap terbang. Amen. Dan anak Tuhan tidak percaya kata Tuhan. Kalah Pak Ofu. Ofu tetap terbang. Tuh. Tuh pede ke bawah tetap terbang. Amen. Biar belum bilangnya tidak seimbang. Waktu Petrus percaya, dia keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tuh. Teori fisika bilang benda berat di atas air pasti tenggelam. Bagaimana sih? Ini ada mendengar perkataan dari Dia yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan laut dan membiarkan laut itu bergelombang. Dia yang bilang datang. Kalau siapa kau yang bilang ini kalau tidak pakai pelampung pasti ngana ciri. Petrus kasih yang jangan main-main ngana, jangan coba-coba. Petrus puntur. Dan sekali lagi satu-satunya yang pernah berjalan di atas air selain Yesus, Petrus. Biar jago tuh lain yang tidak pernah alami. Kenapa? Tentu saudara sudah tertawakan. Petrus, aduh kasihan Petrus, lu kasihan anani dia dan Petrus, soba pikir ngana aduh istri dia tunggu di rumah tuh, nah ini memangnya ngana Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus boleh berjalan di atas air Petrus, ngana kan, ngana kan cuma untuk mulu, hah? Yang mengenali Yesus waktu itu adalah Yohanes justru. Dia tanya, itu siapa ya? Itu Tuhan itu. Oh, Petrus bilang, oh Tuhan, kalau benar itu Engkau, suruh aku datang. Waktu Yesus bilang datanglah. Yang coba kalau sekarang tuh orang. Aduh, sudah cukup lagi mau cari-cari persoalan lagi. Ya ampun, dia keluar dari perahu. Ya Tuhan. Tuh. Kemain ini dia ya. Sedang berurusan. Aduh, saya DPK po. Saya berpikir begini. Sedang berurusan di sorga. Apalagi kita. Nah ini kan. Coba, waktu saudara percaya dan mengasihi Tuhan, aduh, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Terserah orang mau bilang ini, mau bilang itu, sudahlah. Tuh. Saya sudah dari dulu orang menertawakan Yesus dari dulu, gitu. Kan, mereka bingung. Kan yang baku ambilin Tuhan Yesus apa? Orang-orang pandai. Dong pikir dong pandai. Sok tahu dong. Kalau dia manusia mau dia sepandai apa kalau dia berhadapan dengan Tuhan, ya. Lalu saudara coba membantah.
Mengkritisi perkataan Tuhan, saudara, dalam bahaya. Kenapa? Kau sok tahu. Semua yang sok itu binasa nanti akhirnya. Kau tidak pernah akan dipilih Tuhan. Kau boleh dipilih manusia. Kau boleh dipilih gereja. Tapi sorry untuk mengatakannya, kau tidak mungkin dipilih oleh Tuhan. Ayub bilang apa? Dulu cuma dari kata orang, aku tahu Tuhan. Tapi kini setelah dia mengalaminya sendiri, dia bilang apa? Aku tahu sekarang dari pengalamanku sendiri. Ya, saudara ini apa? Yang belajar Alkitab, yang sekolah Alkitab, STH, MTH, doktor, profesor, siapa lagi? Apa lagi kau? Oh? Selama kau tidak mengalami Tuhan, kau tidak tahu siapa Tuhan itu. Silakan kau kuliah dan kum laut. Kum laut, kum danau, kum. Lalu kau bingung mendengar cerita apa? Hamba Tuhan yang mengalami Tuhan karena imannya. Kau itu tidak masuk akal. Memangnya tidak masuk akal. Kenapa? Dia yang menciptakan akalmu. Dia tidak mungkin masuk di akalmu. Dia melampaui akalmu. Itu sebabnya apa? Kepada benda mati Tuhan bisa perintah, dan benda mati itu pun dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini makhluk hidup, ini mau dengar Pak Tuhan. Angin dengar Pak Tuhan, air dengar Pak Tuhan, api dengar Pak Tuhan. Manusia yang dilengkapi dengan otak, kau tidak mau tunduk dan tidak mau dengar kepada Tuhan. Lalu kau berpikir kau tahu semuanya. Tahu apa? Sama orang-orang yang berpikir dia tahu tentang saya cuma lihat di FB. Sampai kau datang di sini, ketemu 1-2 kali saja belum tentu kau sudah mengenal. Tapi orang yang ada di dekat saya akan semakin tahu. Itu sebabnya mengapa suami istri itu yang paling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya. Sekarang Ferry dengan Lana. Lana ini anak saya. Ada banyak hal tentang Lana kecil yang Ferry tidak tahu. Tapi pasti siapa Lana Ferry lebih tahu. Dan begitu. Sampai kau masuk dan berada di dekatnya, bergaul karib dengan Tuhan, baru kau tahu siapa dia. Dan sekali lagi saudara, orang yang mengasihi Tuhan itu tidak mungkin bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Amen. Dan dari doa dan dari ibadah. Tidak bisa. Tidak bisa. Justru yang terjadi apa? Semakin kau mengenal Tuhan, semakin kau mengasihi Tuhan, semakin kau akan mengasihi perkataannya, semakin kau mengasihi Alkitab, semakin kau bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, orang lain so pastiu, saudaranya pasti-pastiu. Ya. Ini saya kalau cerita ke orang-orang, orang bingung. Pasti kadang-kadang saya berpikir, dalam pikiran kita ada bikin-bikin. Ya. Bagus seringkali datang cek kita di kamar ada apa. Kalau saudara orang-orang, ya, Ibu Pendeta belum tidur ya. Ibu Pendeta ngapain? Ibu Pendeta lagi baking apa? Ibu Pendeta, oh, kasihan kalau saudara dia datang tuh jengkel dan ya, rasa-rasa kan semua yang kita ada baking itu maksudnya mau di-share supaya orang ini kalau dia bikin apa. Dan kita sudah video call pas apa. Dan kalau sudah sampai jengkel itu, ya. Jadi ada beberapa orang saudara yang terpaksa. Ya memang terpaksa, akhirnya saya blok. Tuh, tunggu-tunggu dia mau blok, pelama loh, kita juga blok kalau begitu. Tuh, kau cuma ada mengganggu. Tuh, untuk apa bicara denganmu? Tuh. Begitu saudara. Ini kadang-kadang saya memang siapa yang nak mau blok, karena saya berpikir jangan sampai berpikir pendeta ini pe sombong. Padahal bukan karena sombong.
Ya. Ada yang agak termasuk agak berdebat dengan saya. Karena saya bilang kalau mau ngobrol situ silakan chatting aja. Kalau saya sempatkan saya balas. Jangan pernah video call, karena video call itu cuma untuk keluarga dan orang terdekat. Sudah, titik. Tidak ada untuk orang lain. Ini bagus juga ini bilang di sini. Ini yang jadi baru-baru jadi teman, ya jangan sampai nanti berpikir ini dan berpikir itu. Saya kadang-kadang bilang, tadi saya bilang, kalau kamu yang mau lihat saya, sana kan ada di live 1 minggu 3 kali, itu bisa dilihat saya itu seperti apa. Ya? Dan sebenarnya tidak akan menguntungkan siapapun. Kenapa? Karena kamu mau kenal saya atau apa, tetap saya sudah gariskan. Tidak, ya tetap tidak. Nggak usah tunggu nanti habis waktu kamu. Karena yang saya bilang tidak, saya tidak pernah akan berubah. Itu sebenarnya sampai menjengkelkan ya. Jadi waktu saya bilang, saya juga heran. Karena kemudian dia bilang begini, oh iya Bu, ya kan berapa banyak sekarang pendeta yang akhirnya jatuh. Jadi Bu jangan jangan Ibu terlalu keras seperti ini. Ya, nanti maksudnya pasti dia bermaksud bagaimana kalau Ibu jatuh. Saya bilang justru karena kau sudah tahu, tuh banyak kejatuhan. Mengapa saya begitu keras seperti ini? Kenapa? Karena saya tahu Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu dia bilang, kau siapa yang kudus? Kan? Siapa yang kudus? Justru karena kau tahu kudus itu sulit. Jangan main-main, bukan? Oh iya, kan tidak ada yang kudus. Jadi kalau begitu orang najis dia semua. Kan bodoh ini berpikirnya. Justru karena kau tahu itu sulit, jangan bermain. Jangan mempermainkan firman Tuhan yang kau tahu itu sulit. Saya tahu mau hidup kudus susah. So itu pendeta, siapa kau mau kudus? Saya bilang, berarti Anda bukan membantah perkataan saya, kau membantah perkataan yang kau sebut itu Tuhanmu. Yesus masih Tuhanmu. Iya. Nah, ini perkataan Yesus, ini perkataan Yakobus, ini perkataan Petrus, ini perkataan Paulus. Bapak mau dengar siapa? Iya, saudara saya terus begitu. Ya. Dan saudara, Bapak tidak mau percaya, tidak apa-apa. Saya percaya kepada Tuhanku. Saya percaya kepada perkataannya. Dia yang berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka saya percaya, artinya saya bisa kudus. Amen. Sekarang mungkin Anda masih bisa melihat kelemahan saya di sana di situ. Ya. Tapi saya percaya dan sangat percaya. Ya. Ada saatnya semakin saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya. Semakin saya bersekutu dengan Dia. Mungkin tanpa saya sadari, saya semakin berubah menjadi seperti yang Dia ingin. Tapi celakalah dia yang berpikir, nggak mungkin, siapa yang bisa? Ya sudah tuh, kalau kamu tetap mau tinggal dalam kefasikan, ya sudah, memang surga bukan untukmu. Itu sudah, memang susah mau jadi kudus, mau jadi berkenan pada Tuhan, ya memang susah. Tuh, sedang mau masuk tentara susah, jadi polisi susah. Tuh, kan susah-susah di situ masuk penjara leh. Begitu saja sulit, tuh. Cuma mau jadi anggota kepolisian susah, ya kan? Ya. Belum terlibat perang, orang sudah latihan perang. Padahal bayangkan Indonesia ada baku perang tahun berapa? Sampai sekarang kan tidak ada perang. Coba kalau orang, coba sekarang tentara tetap latihan perang, biar tidak ada perang. Tetap masuk got, tidak ada orang musuh masuk got. Betul kalau hah? Oh iya, orang kalau latihan perang itu pelatihan rupanya baku perang. Siapa dan orangnya bilang, kayak penghuni sumpah orang gila. Sementara orang di ibadah, orang bilang, ini bapak orang gila. Siapa Tuhan kok semua datang? Nah ini kan
mau nih perang. Sudah di tahun 45 Indonesia merdeka sampai dunia ini ya tidak pernah baku perang. Tuh tentara tetap latihan perang. Tuh, mau ada musuhnya, tidak ada musuh, orang baku perang. Sementara semua orang tahu bahwa hidup orang rohani, hidup orang Kristen setiap hari berperang. Amen. Dan kau tidak percaya tuh, kenapa? Udah bermain kita masa berperang. Pendeta dan coba kau pendeta enjoy hidup ini. Yang kan saudara, ya. Cara mengartikan kata sukacita, kata gembira di dalam Alkitab sangat berbeda dari konsep yang manusia. Gembira sama dengan ini, definisinya ini. Sukacita definisinya ini. Kan saudara mau bilang apa coba? Yesus bilang apa? Cuma mereka yang rela menderita karena namaku. Cuma mereka yang nanti akan memerintah bersama aku. Amen. Ya, jadi orang yang sosokan, ya, yang hari ini semua jadi mau bikin. Nanti orang lihat akhirnya. Kecuali kalau Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus sungguh adalah Tuhan, Alkitab sungguh adalah perkataannya, saudara nanti akan lihat buktinya nanti. Amen. Tapi sayang sekali, ya, kalau saudara nanti lihat nanti, saudara hidup suka-suka sekarang, ikut semua saudara pemalu. Semua orang pun yang bagi itu cuma tuh pendeta Rona itu tuh. Dia sok rohani, dia munafik dan semuanya. Terserah kau. Saya cuma melakukan apa yang Tuhan bilang. Haleluya. Apa yang Alkitab contohkan. Ya. Ini mana modelnya sudah jelas. Saya cuma memberitahu firman Tuhan kepada yang mau dengar. Yang tidak mau dengar tak apa-apa. Bukan urusan saya. Berkat dan hukuman tanggung masing-masing. Kalau Tuhan so bilang apa? Celakalah mereka yang meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Dan saudara tetapnya tidak percaya? Tetap meremehkan saja? Terus meremehkan firman Tuhan? Kau saja tidak mau diremehkan. Masa Tuhan diremehkan? Gitu saudara. Ya. Jadi coba ini taruh di dalam hati. Oh Tuhan, ya. Orang hidup. Orang tidak tahu sampai kapan kita hidup. Bayangkan ini ada beberapa tamang di FB saudara ya. Anaknya meninggal 39 tahun. Hah? Sehat-sehat aja. Hah? 39 tahun ya. DP mama dan DP opa belum mati. Dia so mati baru 39. Hah? Dia so mati baru 20. Dia so mati baru 16. Hidupnya DP takoy. Saya kok heran sekali. Dan katanya hidup kita cuma seperti uap. Bayangkan ya. Yesus bilang apa? Seperti bunga, ya. Pagi hari mekar, sore hari layu. Lalu manusia seperti uap. Bayangkan tuh uap. Berapa minggu kali itu uap? Hah? Uap itu cuma sebentar. Waktu air mendidih saudara paling ada uap. Habis itu cari sehingga ada tuh uap. Dan manusia rupa uap. Hah? Bayangkan rupa uap kok saudaranya takut Pak Tuhan. Baru lewat so hilang. Itu tuh manusia. Dan manusianya dia takut Pak Tuhan. Sangat meremehkan tuh. Ya. Dulu aku cuma tahu Tuhan. Karena pengajarku bilang Tuhan ini begini, Tuhan ini begini. Sampai aku mengalaminya sendiri. Oh, ini kotek itu Tuhan. Amen. Jadi saudara cuma apa? Saudara tahu tentang Tuhan cuma gara-gara sekolah Alkitab? Hah? Karena belajar teologi?
Lalu kau berpikir kau tahu Tuhan, kau tidak tahu Tuhan. Sampai kau mengalami secara pribadi, baru kau tahu siapa Tuhan itu. Kalau baru dengar orang bercerita, jangan bilang kau sudah kenal Tuhan. Kau tidak tahu siapa Tuhan yang mungkin kau ajarkan kepada orang lain. Sampai kau mengalaminya sendiri, baru kau tahu firman-Nya tidak bisa dipermainkan. Ibadah kepadanya jangan dipermainkan. Sekarang boleh orang tertawa akan, sambil ibadah, sambil tertawa, sambil bermain, sambil macam-macam. Semua ada waktunya. Nyanda usah rasa begitu. Waktu Tuhan tarik 4 orang ke belakang. Semakin kau tunduk kepada Tuhan, katanya Tuhan semua pakai pak kita. Siapa? Nyanda pernah dipakai. Tuhan tarik ke belakang. Kenapa? Karena ada saatnya waktu dia lepas, ya, kau lebih maju daripada siapapun yang ada di depan. Biarkan dia melakukan segala sesuatu menurut caranya. Kapan Yusuf naik takhta? Kapan? Waktu dia turun paling rendah, penjara Mesir. Dari penjara Mesir, bawah tanah, dia diangkat naik. Firaun bilang apa? Yang membedakan cuma tapi kursi. Ya. Tapi orang di Mesir tidak boleh ada bergerak tanpa kau tahu. Bayangkan saudara. Dari mana dia? Baru keluar dari liang tutupan. Kadang-kala saudara berpikir apa? Tamat riwayat. Ada saatnya engkau berpikir kau sudah mati. Orang sudah melupakanmu. Padahal enggak. Saudara bukan mati dan dikubur. Saudara apa? Ditanam. Untuk bertumbuh. Ada saatnya benih yang ditanam itu bertumbuh. Bagaimana so kalau mau tanam? Gali tanah, kon taruh itu benih, kom tutup. Sepertinya kau sudah dilupakan. Tunggu tanggal mainnya. Ada saatnya kau muncul, bertunas, dan menjadi pohon yang kuat, yang rindang, yang berbuah bagi kemuliaan. Jangan pernah berhenti percaya. Ya. Apapun kata Tuhan, tidak ada yang lebih tepat atau tidak ada yang sama tepat dengan firman Tuhan. Kalau dia nyatakan ini terbaik untukmu, saudara biasakan taruh di dalam hati. Ya. Kalau Tuhan bilang ini yang baik, berarti itu yang baik. Walau tampaknya, masa ini yang baik? Sudah, Tuhan so bilang itu yang baik, berarti itu yang baik. Bisa saja Yusuf apa? Dia mulai lihat, ya sudah ini Maria, ada Marinem sana, Marinem, Marikem. Dia mulai lihat, oh sana Jo, kenapa dia rambut lebih panjang? Dia kaget, dia mimpi kalau Tuhan bilang enggak. Ya, jangan cari dia di belakang Tuh sana tuh kasih pangalan do, Maria. Dia ambil pada dia. Udah Tuhan jono. Ya. Itu saudara. Ya. Jangan pernah berhenti percaya kepadanya. Saudara. Aduh, saya kali kalau saya bicara seperti ini, Tuhan, ya rasa-rasa dan Tuhan, tempo apa nih air bah mau datang? Nah, lihat, ya. Kapan itu bah ternyata angka? Kapan? Waktu air bah itu membunuh semua orang. Itu bahtera mulai berfungsi. Baru iman itu terlihat. Ternyata kotek betul. Ketika yang lain sudah dilempar ke neraka, memang saudara orang sangat diuji. Lebih lama nih Tuhan membuktikan kalau kita kok masuk surga. Udah saudara. Sekali lagi saya bilang kepada saudara, so itu kalau Tuhan bilang bersekutu dengannya,
bersekutulah dengannya. Amin. Ya. Maka saudara akan lihat, ya, apa? Perasaan cintamu kepada Tuhan akan bertumbuh. Haleluya. Semakin hari semakin bertumbuh. Semakin kau bersekutu dengannya, semakin bertumbuh. Semakin kau mengasihi perkataannya, semakin kau takut dan menghormati dia. Semakin selalu kau perhitungkan, kalau aku buat seperti ini, bukankah Allahku disakiti? Kalau aku buat seperti ini, oh Tuhan, aku tahu Engkau semakin dimuliakan. Aku mau melakukannya, walaupun seluruh dunia menertawakan aku. Aku mau mencintai lebih dalam lagi. Mari kita berdiri. Sini, mari sama Samuel. Sudah tutup mata dan biarkan firman Tuhan bekerja di hati. Haleluya. Kasih Tuhan. Sudah tutup mata. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mengaruniakan usia, Ya. tambah 1 tahun lagi hari ini. Tuhan, hamba taruh dalam tangan Tuhan. Bekerja lebih lanjut dalam hidup anak kecilnya. Haleluya. Dia tidak hanya bertumbuh secara fisik, tapi hamba berdoa dalam nama Yesus. Ya, imannya juga bertumbuh. Amin. Tuhan, anak ini, ya, tidak hanya menjadi besar secara fisik, ya, tapi dia mengalami pertumbuhan iman. Amin. Ada Tuhan di Amin. hatinya. Haleluya. Engkau mengubahkan dia. Tuh, Haleluya. Tuhan taruh benih-benih ilahi di Amin. dalam hidupnya. Anak ini menjadi berkat bagi orang tuanya. Haleluya. Jadi berkat di sekolah, jadi berkat di tempat permainan, Amin. jadi berkat dimanapun. Hamba taruh di tangan Tuhan. Terima kasih, kasihani orang tuanya, Tuhan yang memimpin dan menuntun mereka. Haleluya. Makin mengasihi. Amin. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh Tuhan, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Amin lagi, haleluya. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya.
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita Amin. menjadi milik-Mu. Amin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Haleluya. Oh Tuhan, sekali lagi khusus untuk keluarga, hamba taruhan tangan Tuhan. Beri mereka kesempatan yang baik. Jangan biarkan mereka sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih beri. Haleluya. Tuhan, jangan biarkan mereka terus saja melakukannya. Tuhan yang menolong mereka untuk bangkit dan kemudian taat dan tunduk kepadamu, lalu hidup setia seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong Amsia sembuhkan dia untuk kemuliaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Keluarga besar ini semua ada di dalam tangan-Mu. Lalu Kau yang atur semuanya seperti apa yang ada di hati-Mu tentang keluarga ini, bahkan tentang kami semua tanpa kecuali. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu dan kami mau tunduk kepada perkataan-Mu. Kami mau tunduk kepada apa yang Kau katakan. Kami mau tunduk kepada rencana dan keputusan-Mu. Dan kami percaya ada saatnya kami pasti akan melihat semua yang Engkau katakan, semua yang Engkau rencanakan terjadi seperti apa yang Engkau putuskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan kekuatan Roh Kudus bekerja dan tinggal di dalammu, menuntunmu makin mengasihi Tuhan, hidup setia dan takut kepadanya, hormati dia dalam segala keadaan. Engkau selalu berkata ya kepadanya, tetapi tidak kepada dunia, tidak kepada setan, tidak kepada dosa. Tuhan, kami mau hidup hanya untuk Engkau dan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Menyerahkan hidup kami tanpa kecuali ke dalam tangan Tuhan. Mengakhiri ibadah syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.